Kita buka ibu-ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, memohon ampun atas segala dosa kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari keburukan jiwa dan amalan-amalan kita selama ini hanya kepada Allah Azza wa Jalla. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketahuilah Ibu sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hambanya dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau mentakdirkan hambanya hidupnya dalam kesesatan, faliyudzubillah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu memberikan hidayah, yang mampu memberikan petunjuk, siapapun mereka, hatta orang-orang yang dekat dengan mereka, keluarga mereka atau teman-teman dekat mereka, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awalan, yang pertama kita nasykurullah azza wa jalla, memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan, di mana pada pagi hari ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan nikmat yang begitu banyak pada kita semua. Nikmatan wasi'atan, nikmat yang begitu luas, hatta najtami'u fi hadhihi al-fursah al-jamilah wal mubarakah insyaallah taala, hatta najtami'u fi hadzal makan al-mubarakah insyaallah taala. Dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, mengumpulkan kita di tempat, di waktu dan kesempatan yang indah, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sanian, yang kedua ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibinal karim, ala nabiyinal karim
Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kita bersolawat. Semoga salawat dan salam selalu dan senantiasa tercurah pada orang yang paling kita cintai di permukaan bumi ini, yaitu Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah salawat dan salam kepada beliau dan keluarganya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita ibu-ibu ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas untuk ibu-ibu semua dengan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mendoakan kami ya, mendoakan saya dan rombongan yang pertama untuk menunaikan ibadah umrah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena dengan doa dari keluarga, dari teman-teman dan ibu-ibu semua, perjalanan kami dan rombongan itu bisa berjalan lancar dari tanah air, kemudian sampai di tanah suci, dan kemudian melaksanakan ibadah umrah dengan lancar, dan kemudian sampai di tanah air kembali dengan selamat. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pula, dan saya ucapkan yang kedua kalinya ibu ya, mungkin ibu-ibu sudah mendengar kepulangan kami sehari setelah ya, kepulangan saya sehari setelah sampai di tanah air. Allah Subhanahu wa taala menguji saya dan keluarga ya dengan mengalami musibah yang tentu ibu-ibu sudah mendengar. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullahu khairan atas doa-doa ibu-ibu semua. Biiznillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saya dan keluarga saya. Ya, menyelamatkan saya dan keluarga saya. Itu atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada saya dan keluarga saya untuk diberikan kesempatan kembali untuk mengumpulkan bekal ya, mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian tentu. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya ikut mendoakan pada ibu-ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pula melindungi kita semua, melindungi ibu-ibu semua, menjaga ibu-ibu semua dari mara bahaya dan keluarga ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kita untuk berjumpa ibu-ibu ya, bertemu kembali, bertatap muka kembali, dan mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan, termasuk pertemuan yang hari ini yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan hidayahnya selalu untuk kita semua. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni melanjutkan bab yang sebelumnya kita bahas, bab mengenai bab yang panjang ya, yakni bab majaa anna ba'da hadhil ummah yu'badul awthan, yakni bab mengenai bahwa keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang masih menyembah berhala. Bab 23 ibu ya kemarin ya.
keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang masih menyembah berhala, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat. Begitu juga dari hadis-hadis Nabi SAW, dan dijelaskan oleh para ulama kita. Maka selanjutnya di bab ke-24 ini, bab ma jaa fis sihri. Ma jaa fis sihri, yakni bab mengenai sihir. Mengenai sihir, ibu-ibu ya. Di halaman 93 di buku yang ibu miliki. Sebelum kita masuk, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di buku yang ibu miliki, maka sebelumnya kita harus mengetahui pengertian atau makna dari sihir. Ya. Apa itu yang dinamakan dengan ilmu sihir? Dan seperti apa ilmu sihir itu? Kemudian apakah ilmu sihir itu ada hakikatnya atau tidak? Atau hanya sekedar khayalan belaka? Maksudnya bohongan. Tidak ada tuh sihir. Maka kita mulai, ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang disebut dengan sihir, ya, lughatan, sihir secara bahasa itu artinya ma khafiya wa la tufa sababuhu. Ini arti dari sihir secara bahasa. Ma khafiya, apa-apa yang dianggap samar. Khufi, ya, khufi itu kan artinya apa, ibu? Samar. Ibu sering atau belajar mengenai ilmu tajwid itu ada namanya ikhfa. Ikhfa, ibu ya. Jadi ma khufiya atau ma khufiya, apa-apa yang samar. Wala tufa sababuhu, dan tidak jelas sebabnya. Ini makna dari sihir, apa-apa yang dianggap samar atau tidak jelas sebabnya. Ini secara bahasa. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra." Inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari susunan kata-kata itu yang indah. Sesungguhnya sebagian dari susunan kata-kata yang indah itu termasuk sihir. Termasuk sihir. Apa maksud dari hadis yang mulai ini, ibu? Jadi sebenarnya sihir menurut bahasa itu sering kita jumpai di masyarakat kita, ibu-ibu. Nih, saya kasih tahu ibu ya, contohnya. Biasanya kalau orang datang ke rumah ibu mau ngutang, mau ngapain? Minjem uang. Minjam uang. Kira-kira kata-katanya jelek atau bagus? Jelek apa bagus? Apa jelek-jelekin ibu atau memuji ibu dulu? Memuji. Ibu itu orang baik, suka menolong. Ibu dapat pahala banyak. Bahkan ibu di sini terkenal orang yang paling baik, orang yang dermawan. Saya doain mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak buat ibu. Amin, amin. Ini ada sedikit bawa apa? Gula, teh, kopi, telur, ya. Pada akhirnya bilang, saya tujuan ke sini pingin pinjam uang, Bu.
Begitu bukan? Dan ibu karena udah dipuji, udah disanjung, udah dibesarkan nama ibu. Ibu jawab, mau utang berapa? 10 juta. Buat apa? Ya, apalagi si peminjam ini mengatakan minggu depan kembaliin. Wih, 10 juta minggu depan dikembaliin. Masya Allah ya. Terpukau oleh apa? Kalimat atau kata atau penjelasan yang dibawakan oleh sang peminjam ini. Ibu tersihir. Ibu terpukau dengan apa yang dikatakan olehnya, maka ini juga disebut dengan sihir. Ya, disebut dengan sihir. Ini tapi secara bahasa. Secara bahasa. Maka Nabi mengatakan inna minal bayani la sikhra. Sesungguhnya di sebagian dari susunan kata-kata yang indah itu merupakan sihir. Ya, sihir, kena sihir ibu. Atau mungkin contoh yang lain tidak dengan kata-kata tapi dengan sesuatu yang nampak. Ibu punya anak gadis. Ibu punya anak gadis, didatangi oleh laki-laki. Tampan, dandan. Ketika ke rumah ibu bawa mobil yang mewah. Bawa mobil yang mewah. Tapi nggak tahu itu minjem atau seperti apa. Ibu lihat apanya kira-kira? Pertama lihat orangnya ibu ya. Kemudian apa yang dibawa dia? Masya Allah. Yang dibawa itu adalah mobil di depannya, depan rumah ibu. Baru, platnya aja baru ngambil, baru ya. Ditambah lagi sang laki-laki ini mengatakan, saya dari keluarga ini, bapak saya kerja di ini, ibu saya bekerja di sini, kenalan ibu dan bapak saya itu tuh wali kota ini. Ibu terkesima. Tentu bayangan ibu, menantu saya, calon menantu saya orang yang berada, orang yang terhormat, dari keluarga yang hebat, dari keluarga yang terkenal, dari keluarga yang tidak sembarangan. Biasanya kalau ibu-ibu langsung menerima, iya boleh gitu. Tapi kalau bapak-bapak kan harus teliti dulu, tar dulu, jangan sampai sepatunya pun dia minjem. Sepatu yang dia kenakan pinjam, bajunya yang dia kenakan pinjam, mobilnya yang dia bawa itu pinjam. Laki-laki itu lebih ke program, bukan dengan perasaan. Ini ada contoh ibu-ibu sekalian rahimakumullah, bahwa secara bahasa sihir itu sesuatu yang samar dan halus atau tidak jelas sebabnya. Maka Nabi SAW pernah bersabda tadi, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari kata-kata yang indah itu merupakan sihir. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tegaskan kembali, penggunaan kata sihir yang tadi saya jelaskan itu lughatan, secara bahasa, tidak atau bukan secara syar'i. Bukan secara syar'i. Maka secara syar'i para ulama berbeda pendapat ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah syar'i, sihir itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mendefinisikan, ada yang tidak mendefinisikan sihir itu apa. Nah, Bu ya, saya rinci biar nanti ini pembelajaran atau pelajaran yang harus ibu ketahui. Karena tentu pelajaran sihir ini atau kalimat sihir ini sering kita dengar, betul ibu ya? Sering kita dengar, bahkan mungkin ibu-ibu untuk masa sekarang ini ya lagi viral. Apa itu bu? Pawang hujan ya? Pawang
Hujan. Nah, kita akan masukkan itu apakah termasuk sihir atau bukan. Bagaimana sihir itu hukumnya? Apakah ada hakikatnya? Bagaimana hukuman bagi sang penyihir dan seterusnya? Itu dibahas oleh agama kita yang mulia, itu Islam ini. Rugi kalau kita yang sudah mengetahui, yang sudah mengakui Islam itu sebagai agama kita dari sejak kita lahir, kita tidak mengetahui hakikat sihir itu seperti apa. Baik, sebagian ulama itu tidak bisa mendefinisikan, maksudnya mereka tidak mau mendefinisikan, tidak mendefinisikan sihir itu apa. Di antara ulama yang tidak mendefinisikan secara khusus sihir itu apa secara syar'i, Ibu ya, itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu termasuk satu di antara para ulama yang tidak bisa atau tidak mendefinisikan sihir secara khusus. Sihir itu apa? Beliau mengatakan dalam kitabnya was-sihru ismun jami'un lima'ani mukhtalifatin. Sihir adalah nama yang mencakup makna yang banyak, kata beliau. Sihir itu, kata beliau, was-sihru ismun jami' lima'ani mukhtalifah. Kata beliau, sihir adalah nama yang mencakup makna yang banyak. Jadi maknanya banyak sihir itu, ibu-ibu, kata beliau rahimallahu taala. Maka beliau berkata demikian ya, karena beliau berkata demikian karena sihir itu sebabnya bisa banyak, caranya juga banyak, pengaruhnya juga bermacam-macam bentuk. Sehingga kata beliau, jika didefinisikan, jika diartikan dengan satu definisi tertentu, maka kata beliau itu hal yang sangat sulit. Kayak lagi beliau kenapa tidak mendefinisikan sihir itu apa? Karena kata beliau, sihir itu sebabnya banyak, caranya juga banyak, pengaruhnya juga bermacam-macam bentuk. Maka kata beliau, jika didefinisikan dengan satu definisi tertentu, sihir itu apa? Maka beliau katakan ini merupakan hal yang sulit. Ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini juga diambil oleh, pendapat ini diambil oleh Syekh Muhammad Amin An-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, i'lam anna sihra fil istilah la yumkin hadduhu bihaddun jami'in mani'in. Beliau mengatakan perlu diketahui, sihir tidak akan bisa didefinisikan dengan definisi yang menyeluruh, lengkap. Likasratil anwa'il mukhtalifati dakhilati tahtahu. Karena apa, ibu-ibu? Beliau tidak mengatakan tidak bisa didefinisikan sihir itu karena sihir itu terkandung di dalamnya banyak permasalahan. Ini yang pertama ya. Jadi ada sebagian ulama yang tidak mendefinisikan sihir itu apa. Tapi tentu kita sebagai umat ingin ada gambaran, ibu-ibu ya, ada gambaran sihir itu apa sebenarnya. Coba saya mau tanya, ibu-ibu, sering kita mendengar kata sihir. Selama ini sihir itu apa? Hah? Ibu langsung bilang sihir itu sulap. Benar nggak? Jadi kalau ada sulap, ibu bilang jangan, itu sihir. Ya? Jangan, itu sihir, sulap, jangan ditonton. Kalau ada tayangan di televisi atau di YouTube apa itu, ada video apa itu, oh jangan, ini sihir. Maksud yang disebut ibu sihir itu adalah sulap, karena apa namanya, yang ditayangkan adalah acara sulap. Benarkah itu? Tentu ada pembahasannya insya Allah. Maka kita dengarkan ulama yang mendefinisikan sihir dengan definisi tertentu. Ya, di antaranya ulama yang mendefinisikan mahiyas sihru, apa itu sihir, adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dalam kitabnya beliau Al-Kafi, beliau mengatakan sihir adalah as-sihru huwa
azaimun waruqan wa uqadun yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumridu wa yaqtul wa yufarriqu bainal amri wa zawjih. Beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mendefinisikan yang disebut dengan sihir itu adalah azaimun, jampi, azaim, jampi, waruqon, rukon itu artinya ruqyah. Ibu kalau di ruqyah itu diapain? Dibacain mantra, bener nggak Bu? Maka ruqyah itu maksudnya adalah membacakan bacaan-bacaan tertentu, ini namanya ruqyah. Makanya kalau ada orang ruqyah kok tidak dibacakan, itu berarti bukan ruqyah. Ruqyah itu ya ruqa, membacakan sesuatu kepada yang diruqyah. Wa uqadun, sihir itu jampi, mantra. Wa uqadun, bukhul itu apa Ibu? Bukhul itu gulungan, bisa berupa rambut digulung-gulung, bisa berupa pakaian orang yang mau disihir yang diikat-ikat, itu namanya bukhul. Makanya nanti kita sebutkan ibu-ibu, termasuk Nabi SAW itu ketika beliau SAW itu disihir itu dari rambut-rambut yang disisir. Maka maaf ibu-ibu dinikmati Allah Subhanahu wa taala, jangan gampang untuk memberikan bagian dari tubuh kita kepada orang lain. Ya, jangan gampang memberikan bagian dari tubuh kita, maksudnya rambut ya. Kadang-kadang kan kalau dulu di kampung setahu saya itu kalau rambut disisirin pada rontok itu dikumpulin Ibu ya. Nanti ada yang nyari rambut rontok katanya. Tapi memang kalau itu jelas ya dulu ya, buat apa itu? Konde ya, untuk disambung. Itu berarti rambut Ibu termasuk bagian dari konde itu. Ini untung ya. Tapi kalau ada orang yang nggak jelas siapa dia, bahkan termasuk orang yang kita kenal pula, kalau memang misalkan tahu-tahu Ibu ada rontokan rambut Ibu nggak, kita tanya buat apa. Kalau memang dia terkenal apa sih namanya ya artinya pengrajin ya, mungkin ya pengrajin, mungkin kita bisa langsungin oh itu buat kerajinan. Tapi kalau kita nggak kenal dia, maka jangan dikasih. Termasuk barang-barang yang kita miliki, mungkin baju-baju Ibu ya, atau maaf ya, misalkan bekas-bekas apa namanya, popok ya, popok atau apa, itu jangan dibuang sembarangan. Karena orang yang ingin berbuat jahat kepada kita itu bisa mengambil atau dengan perantara apa? Perantara sesuatu yang kita buang tadi, itu milik kita, diambil sama dia. Ini bukhul. Dan biasanya bukhul-bukhul itu disimpan oleh sang penyihir itu di tempat yang tidak pernah dijamah oleh manusia. Dan pengaruh bukhul ini akan berlangsung sampai atau selama bukhul ini tidak hancur. Maka biasanya bukhul mereka itu dibungkus dengan plastik, biasanya dengan plastik, terus dimasukin ke botolnya juga beling, yang kemungkinan bukhul ini akan lama tidak akan hancur. Selama bukhul itu tidak hancur, maka pengaruh sihir itu masih ada. Maka memang di antara metode ruqyah, kalau memang itu berbentuk bukhul, kita sampaikan, kita tanya di mana bukhul itu ditanam. Dan itu kadang-kadang maaf Ibu ya, ditanam di tempat yang jauh gitu. Nah, bentuk bukhul yu'athiru fil qulubi wal abdan.
Sihir itu adalah jampi, mantra atau bentuknya bukhul yang tadi saya sampaikan ya, yang bisa memberikan pengaruh fil qulub, dalam hati seseorang yang ingin disihir, wal abdan, dan juga bisa berpengaruh dengan kepada apa? Abdan, badan. Ya, berpengaruh baik ke hati seseorang maupun ke badan. Fayumridu wa yaqtul, yang itu bisa menimbulkan sakit, jatuh sakit orang yang disihir tersebut. Wa yaqtul, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Ini sihir ibu-ibu. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan juga yang disebut sihir itu bisa berpengaruh, bisa memisahkan, yufarriq bainal mar'i, memisahkan pasangan, wa zawji, suami istri. Itu sihir ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sedikit kita jumpai. Jadi bisa memisahkan, dan biasanya kalau ini apa? Biasanya bentuknya apa? Ilmu pelet. Bu ya, ilmu apa? Pelet. Dipelet. Ibu dipelet dengan pelet Jepang. Pelet Jepang itu apa? Kendaraan ya. Sama suami, nggak apa-apa. Suami pulang bawa mobil, wah gitu ya. Ibu kan tersihir kan? Wah, buat siapa nih Pak? Buat kamu yang saya cintai. Oh, udah terus. Langsung besoknya ibu sekolah mengemudi. Kalau pelet ini pelet Jepang mah, ibu mau ya? Malah pengen dipelet kan? Pengen. Pelet aku Pak, gitu ya, sama suaminya. Dengan apa? Dengan pelet Jepang. Tapi kalau yang disebut pelet, ilmu pelet itu ya, itu pelet yang memang bisa memisahkan, yufarriq bainal mar'i wa zawji, itu banyak sekarang terjadi. Misalkan ada seorang ibu kerja di kantor, ibu kerja di kantor, disukai oleh teman kantor, faliyubillah, terus dipelet. Gimana yang terjadi ibu? Dan itu banyak sekali ibu Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Jadi beliau termasuk ulama yang mendefinisikan secara khusus tentang makna dari sihir, ya. Walaupun pada akhirnya memang definisi yang beliau sampaikan ini adalah mendapatkan kritikan dan ya dari para ulama, karena beliau tidak memasukkan sihir takhyil. Takhyil itu sihir yang terkhayal pada mata, ya. Tapi wallahu a'lam bishawab, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minimal kita mengetahui makna dari sihir. Saya ulang, as-sihru, sihir itu adalah huwa azaimun waruqan wa uqadun. Sihir itu adalah jampi-jampi au mantra-mantra, bentuknya bacaan-bacaan. Waruqadun wa uqadun, yaitu berupa uqad, bukhul-bukhul yang tadi saya sebutkan. Orang yang mau mensihir itu biasanya mengambil bagian dari badan kita atau mengambil dari apa yang kita miliki, bisa baju, bisa apa saja, itu diambil oleh dia. Maka maaf ibu ya, kalau ibu punya jemuran jangan di luar. Ya, kalau bisa jemurannya tuh di tempat tertentu. Ini untuk menghindari apa? Bukhul. Ya, yu'athiru fil qulubi wal abdan. Mantra, jampi, dan bukhul ini yang bisa memberikan pengaruh kepada hati dan badan. Kemudian wa yuqtalu wa yaqtulu,
fayumridu wa yaqtulu, bisa juga membuat sakit si pasien, orang yang disihir, bisa juga mengakibatkan dia kematian. Dan juga wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bisa juga sihir itu dari mantra, dari jampi dan dari bukhul itu akibatnya adalah memisahkan pasangan suami istri. Nah, ini termasuk atau definisi dari sihir yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Kafi. Kemudian ibu-ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um itu membagi sihir itu terjadi dua. Membagi sihir itu menjadi dua. Ini kita belum masuk buku ini, Bu ya. Kita belum masuk buku ini, tapi sebenarnya nanti akan dibahas, akan nyambung sebenarnya. Ini saya ajak ibu-ibu untuk mengetahui sihir dulu, pengertian sihir. Jangan sampai kita berbicara sihir di sini, ibu nggak tahu sihir itu apa, Ustaz. Dan selama ini memang kita mengetahui atau sering mendengar sihir. Dia disihir. Tapi mana sihir itu apa? Bahkan sebagian mungkin ada yang mengatakan, wah saya nggak percaya sama sihir. Saya tidak percaya sama sihir. Nanti dibahas sendiri. Ya, dibahas terlebih dahulu. Kata beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Um, as-sihru sihran. Sihir itu dibagi menjadi dua. Beliau sampaikan yang pertama sihir yang merupakan kesyirikan dan kekufuran. Yang kedua sihir yang tidak termasuk kesyirikan dan tidak termasuk kekufuran. Ya, kata beliau yang pertama sihir yang termasuk kesyirikan atau termasuk kekufuran. Kekufuran itu membuat pelakunya itu kufur, kafir, ingkar. Yang kedua sihir yang tidak termasuk bentuk kesyirikan atau tidak termasuk bentuk perbuatan kekufuran. Yang pertama, sihir yang berupa kesyirikan dan kekufuran adalah sihir, kata beliau, yang menggunakan bantuan syaitan. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir yang pertama, kata beliau, sihir yang termasuk kesyirikan dan bahkan pelakunya termasuk melakukan perbuatan kufur. Bahkan kalau memang kekufurannya sudah nampak jelas, maka bisa dia termasuk orang yang keluar dari agama, itu kafir. Maka sihir yang seperti ini adalah sihir yang menggunakan bantuan syaitan. Ya, kita akan datang penjelasannya insya Allah. Bantuan syaitan, bantuan jin. Contoh ibu ya. Contohnya apa? Yaitu ilmu pelet. Kalau ilmu peletnya adalah ilmu pelet yang pakai bantuan jin, ya, pakai bantuan jin, maka ini termasuk apa? Kesyirikan. Dan biasanya kalau sihir yang bentuknya kesyirikan dan kekufuran, ini dia akan apa ibu? Menggunakan atau memenuhi persyaratan dari si jin tersebut. Bahkan sang penyihir ini menghinakan dirinya di hadapan syaitan. Menghinakan dirinya di depan syaitan. Atau sang penyihir ini jika mengikuti atau mendapatkan bantuan dari syaitan, dia akan menghinakan agamanya. Makanya tidak sedikit misalkan sihir itu misalkan dibentuknya adalah menulis ayat kursi, ya ibu ya, di maaf ya, bekas apa namanya, popok, tuh ibu nulis ayat kursi
di bekas popok ya, popoknya ibu-ibu atau siapa saja, terus ditulis dengan darah haid. Itu kan bukannya menghinakan agama kita ibu-ibu ya. Itu diantaranya. Atau bentuknya raja-raja, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya raja, ditulis di kain kafan, selembar kain kafan. Tulisannya adalah tulisan misalkan lafaz Allah, lafaz pokoknya kalimat-kalimat thayyibah, tapi ditulis dengan darah haid. Ini menghinakan agama kita ini. Atau mungkin syaratnya adalah dia harus meletakkan Al-Quran di lubang WC, kemudian diduduki dia di atasnya. Faliyadzubillah. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sihir yang berbentuk kesyirikan bahkan itu kekufuran itu menghinakan agamanya, menghinakan Islam. Iya. Jadi jangan terkesima. Bahkan ada yang mengatakan, "Oh, ini meraja dari Pak Yai." Pak Yai. Saya dulu pernah ada anak murid saya. Dia kan anak biasa jujur ibu ya. "Oh, saya ada ini dikasih sama Pak Kiai," katanya. Di sabuknya dia. Ya, saya bilang copot gitu. "Gak boleh," kata bapak saya katanya. Saya bilang, "Kamu dari mana ininya? Dapat ini?" "Dari sama bapak. Ke sana, ke tempat yang jauh. Malam-malam saya dimandiin sama air kembang." Wah, anak kan jujur. Tuh. Kalau memang dengan bantuan jin itu seperti itu ibu-ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang melakukan, maaf ya, itu kita kenal mungkin Pak Yai, Pak Ustadz, Habib dan seterusnya. Tapi hakikat dari apa yang mereka lakukan adalah sihir. Bahkan bisa katakan mereka itu bukan ulama. Itu adalah kahin, dukun. Ini sihir yang berbau kesyirikan dan menggunakan bantuan dari syaitan atau jin. Yang kedua, mungkin ada penjelasan lagi ya ibu-ibu ya. Yang kedua, sihir yang tidak berbau kesyirikan, yakni tidak menggunakan bantuan syaitan, tapi mungkin menggunakan obat-obatan, menggunakan asap misalkan, atau sejenisnya untuk menimbulkan pengaruh. Tapi kalau kita lihat, ini penjelasan ulama, jenis sihir yang kedua ini yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala itu bukan sihir menurut syar'i, bukan sihir menurut syar'i, namun sihir menurut bahasa, sesuatu yang memberikan pengaruh dengan samar. Makanya tadi sihir, kita terkena sihir itu bisa dengan apa saja. Tadi ya, dengan kata-kata. Orang yang mau minjem uang itu biasanya kalimatnya itu udah ditulis sama dia ya. Udah dirangkai kata-katanya. Si ibu ini tuh senang dipuji. Pujinya adalah bentuknya begini. Ibu ini senang kalau dibawain sesuatu. Itu termasuk bagian dia melakukan sesuatu ingin mensihir ibu. Ya, gue lagi butuh mah ngomongnya halus, lembut, ya, nadanya itu merendah, gitu ibu ya. Tapi kalau udah ditagih, galakan dia, gak sabar aja sih, perhitungan aja sih, gak percaya aja sih, tuh kan. Ini ingat gak ibu? Ingat gak ibu ketika diutangi? Kalimat-kalimat itu udah kayak puisi bu ya. Itu artinya apa? Ibu tersihir secara bahasa. Ya, secara bahasa tersihir ibu dengan kalimat-kalimat yang dia sebutkan. Menyanjung suami ibu, menyanjung ibu, menyanjung anak ibu, menyanjung keluarga ibu. Ibu termasuk orang dermawan di sini, orang yang terkenal dengan kebaikan di sini, orang yang banyak menolong. Ya, ujung-ujungnya mau minjem duit. Aduh, ini udah ditagih, galakan dia.
Ibu bukan udah sadar ini ya kalau gitu ya. Sihirnya udah hilang ya. Ketika nagih, mana katanya minggu depan ini, sekarang hari Minggu. Dia bilang, awalnya sih mungkin agak ini lagi, minggu depannya ada tapi kepake. Oh kan? Minggu depannya sampai Lebaran akan datang belum di. Jadi sekali lagi, sihir yang kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala itu sihir yang tidak berbau kesyirikan atau kekufuran, itu maksudnya adalah sihir secara bahasa, bukan sihir secara syar'i. Karena sihir secara syar'i itu datang dalam lafaz-lafaz syariat yang membuat pelakunya itu musyrik, yang membuat pelaku yang nyihir itu berbuat kesyirikan. Dan hukumannya kalau termasuk perbuatan sihir atau syirikan itu hukumannya bisa dibunuh, bisa dibunuh. Ya. Karena sihir yang mereka gunakan itu menggunakan bantuan jin, dan ini termasuk jenis sihir yang pertama. Sampai di sini jelas Ibu-ibu? Wah itu ya. Berarti selama ini sihir itu memang ya berkeliaran di sekitar kita Ibu ya. Sihir berkeliaran, hanya memang sihirnya yang model yang mana? Model bahasa atau model syar'i? Kalau model yang bahasa banyak sekali. Mau ngelamar putri ibu, kalimatnya bagus, tersihir. Mau minjem uang, pakai kalimat yang bagus, tersihir juga. Ya, ibu juga dulu kalau di kampung itu ya, saya mau tanya ibu dulu dideketin sama para lelaki itu pakai apa dulu itu Bu? Pakai model rambut, bener nggak? Bawa gitar, ibu kan langsung, aduh ganteng banget, cakep suaranya. Aduh, ibu nggak bisa tidur. Itu ibu tersihir. Secara bahasa. Dia apel ke ibu pakai motornya butut, minjem lagi. Tapi ibu nggak peduli. Yang penting dia bawa motor aja gitu. Itu ibu tersihir itu namanya. Dulu ya. Sekarang mah lihat orang gitaran ngapain juga. Malah diusir, ngapain kamu? Itu nggak enak didengerin. Itu bentuk-bentuk sihir secara bahasa. Oleh karena itu ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, bentuk sihir secara bahasa namun tidak masuk dalam lingkup sihir secara syar'i. Saya ulang, di antara bentuk sihir secara bahasa namun tidak termasuk dalam lingkup secara syar'i adalah sulap. Nah, terjawab nih. Adalah sulap yang dia itu sekedar menggunakan keahlian dan kepandaian tangan. Ya kalau ibu misalkan bermain sama cucu, sama anak yang masih bayi, itu kan gitu. Ayo, di mana nih uangnya? Gitu ya. Itu sihir juga tuh ibu. Sihir, cuma sihir ini secara bahasa. Gitu. Ayo, di mana uangnya yuk? Gitu. Jadi mengandalkan kelihayan atau kepandaian tangan atau trik tertentu tanpa menggunakan jin. Dulu ada saudara saya, teman saya gini ya, datang dia bawa pisang Bu, pisang ini ya. Terus saya bisa memotong pisang ini tanpa melupas, dikupas dulu. Saya bingung, bener iya. Dia begini Bu, gitu kan? Terus kemudian dibuka sama saya. Ternyata benar ibu, di tengah-tengah pisang itu terbelah. Saya sambil bilang, kamu pinter banget ya. Siapa yang ngajarin kamu? Wah, belajar sendiri katanya. Saya cari-cari tahu, ternyata pisang itu dipakai jarum. Pakai jarum, diginin. Begitu kan, kalau jarum kan udah ketahuan, jadi tusuk dari pinggir nanti diginiin. Semua pisang itu satu apa namanya? Satu apa ibu namanya?
satu sisir, digituin. Makanya saya percaya pisang segini banyak dipotong sama dia tanpa membelah. Ternyata digituin, Bu. Semuanya gitu sama dia. Lah kita kan nggak memperhatiin bolong apa enggak, kan enggak. Ternyata pas dibuka ya semuanya. Pas diganti dengan pisangnya saya, dia nggak bisa. Kenapa? Itu termasuk sihir juga. Cuma sihir lughatan, secara bahasa. Itu juga ibu bisa lakukan nih. Tapi jangan ntar lama-lama ibu kan begini. Gitu. Itu bahaya juga untuk anak-anak. Ibu saya bisa mantra apa nih? Disebarkan ke teman-teman, bisa juga ibu dikatakan dukun. Bahaya juga. Dan sulap bentuk sulap mungkin kartu dan seterusnya yang memang mengandalkan pilihan atau kepandaian tangan, trik-trik itu termasuk sihir pula. Namun sihir ini ada jenis sihir yang tidak bantuan syaitan. Tapi kalau memang jelas sihir itu walaupun pakai keahlian tangan atau kepandaian tangan, tapi juga menggunakan syaitan, maka itu termasuk jenis sihir yang pertama. Baik, Masya Allah. Semakin luas wawasan kita tentang sihir, ibu-ibu ya. Karena kita harus mengetahui memang secara detail apa sih sebenarnya sihir itu. Selanjutnya, sebelum kita masuk di buku ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya tadi jelaskan atau disebutkan, apakah sihir itu ada hakikatnya atau cuma bohongan? Apakah sihir itu ada hakikatnya, ada buktinya, memang itu nyata ada atau memang cuma hayalan? Baik, sebelum saya jawab atau kita jelaskan dari penjelasan para ulama, saya mau tanya, sihir menurut ibu itu ada atau enggak? Ada gitu kan ya? Disihir, si fulan disihir. Tapi mungkin ada juga yang tidak mempercayai atau tidak meyakini bahwa sihir itu hakikatnya ada. Maka kita lihat ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sihir itu mengenai hakikatnya itu ada atau tidak, itu terbagi menjadi dua pendapat. Nah, ibu harus tahu nih, bagi orang-orang yang mungkin mengatakan bahwa sihir itu tidak ada hakikatnya, barangkali mengikuti pendapat yang satu ini, dan harus mengetahui pendapat yang mengatakan sihir itu tidak ada ternyata adalah pendapat dari selain dari golongan kita. Maka yang pertama, pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendapat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ahlus Sunnah, nah ibu-ibu ini termasuk, kita kan mengaku Ahlus Sunnah bukan? Ibu Ahlus Sunnah bukan? Ahlus Sunnah. Maka ketahuilah Ahlus Sunnah itu berkeyakinan bahwa sihir itu adalah hal yang hakiki. Nah, sekali lagi ibu nih, jangan salah nanti. Bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa sihir itu merupakan hal yang hakiki dan bisa berpengaruh secara nyata pada anggota tubuh kita atau tubuh seseorang. Garis bawah ibu, bahwa keyakinan, di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan ini ditetapkan dengan beberapa dalil tentu, bukan hanya sekedar tulisan dan omongan belaka. Bahwa Ahlus Sunnah meyakini bahwa sihir itu ada hakikatnya, sesuatu yang hakiki, bahkan bisa berpengaruh secara nyata pada tubuh seseorang. Dalilnya apa? Satu, ibu bisa catat. Dalilnya yang pertama adalah dari Al-Quran Al-Karim, di surat Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah di ayat 102. Yang ayatnya agak panjang ya, hampir setengah halaman. Ya, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Panjang ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir karena mereka mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada kedua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya malaikat itu tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seseorang suami dan istrinya, dan mereka itu ahli sihir itu tidak memberikan mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepadanya dan tidak bisa memberikan manfaat. Demi sesungguhnya mereka tidak meyakini bahwa barang siapa yang menukarkannya kitab Allah dengan sihir itu tiadalah baginya keberuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, karena mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ini dalil yang pertama yang dijadikan hujjah bahwa ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan bahwa sihir itu adalah hakiki, bahwa sihir itu memiliki hakikat dan bisa mempengaruhi badan. Dalilnya ini kita bisa lihat satu persatu ini Bu ya. Yang pertama, dalam ayat yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal akibat atau efek dari sihir. Menyebutkan dua hal akibat atau efek dari perbuatan ilmu sihir. Yang pertama, yufarriqu bainal mar'i wa zauji. Yang pertama adalah bisa menyebabkan pisahnya suami dan istri. Disebutkan di sini tadi Bu ya. Ibu bisa baca lagi di artinya tadi. Maksudnya adalah ahlu sunnah meyakini bahwa sihir itu memiliki hakikat. Dalilnya ini, itu buktinya bahwa sihir itu bisa menyebabkan terpisahnya, bercerainya antara suami dan istri. Sedangkan ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui hubungan yang paling kuat antara dua orang manusia adalah hubungan suami istri. Bahkan melebihi kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Bahkan melebihi kuatnya hubungan antara orang tua dan anak. Itu hubungan suami istri, ibu sekalian rahimakumullah. Melebihi hubungan antara kakak dan adik dan seterusnya. Tetapi dengan sihir, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kekuatan hubungan mereka yang begitu kuat itu bisa terpisah. Bukankah ini hakikat? Bukankah ini adalah hakiki akibat dari perbuatan sihir? Ini dalil yang pertama, bahwa sihir itu ada, maksudnya bahwa sihir itu hakikat, nyata, berpengaruh. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebutkan di ayat ini pula, bahwa dapat memberikan mudarat. Sihir itu bisa memberikan mudarat, namun dengan catatan jika diizinkan oleh siapa? Allah. Disebutkan tadi kan. Dan mereka itu ahli sihir itu bisa memberikan mudarat dengan sihirnya, ya, kepada siapapun itu jika atas izin Allah. Ya kan? Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Hal ini menunjukkan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa sihir itu dapat memberikan mudarat dan efek pada si korban. Hanya saja itu akan terjadi jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu izin di sini izin kauni. Izin kauni, bukan izin syar'i, bukan izin syar'i. Izin kauni itu apa, Ibu? Izin dari Allah tapi kauni. Ibu pernah belajar, nanti selalu ya ada tentang takdir ya. Takdir kauni, takdir syar'i. Jadi izin kauni itu artinya, Ibu, izin kauni itu sebenarnya Allah tidak menyukai hal tersebut. Sebenarnya Allah itu tidak menyukai hal tersebut, tapi tetap diizinkan oleh Allah. Itu namanya izin kauni. Saya contohkan ya. Allah tidak menyukai keberadaan iblis, ya kan? Allah tidak menyukai keberadaan iblis untuk menggoda manusia. Allah tidak suka sebenarnya, tidak suka ada iblis yang menggoda manusia. Tapi toh Allah tetap izinkan iblis untuk menggoda manusia. Paham, Ibu? Ini namanya izin kauni. Ya, sesuatu itu sebenarnya Allah juga nggak suka, tapi Allah izinkan juga. Tapi tentu ini ada hikmahnya. Ini dalil yang pertama, surat Al-Baqarah 102. Begitu juga dalil yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sering kita baca, di surat Al-Falaq ayat 4. Bunyinya apa? Ayo. Ayat surat Al-Falaq ayat 4. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukhul-bukhul. Jadi memang di sini ceritakan dulu pada zaman jahiliyah itu banyak tukang sihir atau dukun itu wanita. Ya, justru yang kebanyakan wanita. Coba kita lihat, Ibu. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukhul-bukhul. Dari ayat yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa sihir itu ada pengaruhnya. Menunjukkan bahwa sihir itu ada pengaruhnya. Dari mana? Nih, Ibu nih, saya baca pelan-pelan. Seandainya sihir itu tidak ada pengaruhnya, maka tidak ada faidah Allah memerintahkan kita agar berlindung dari perbuatan sihir. Kan di ayat pertama, Pak, qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, Rob yang memiliki waktu subuh. Waktu subuh. Dalam ayat yang mulia ini, di awal surat ini, Allah memerintahkan kepada kita, orang yang beriman, itu untuk meminta perlindungan kepada Allah dari, ya, kepada Allah pemilik waktu subuh, dari apa? Dari sihir. Dulu itu sihir. Kenapa? Dulu itu sihir. Sihir itu karena
Biasa wanita-wanita tukang sihir itu dengan buhul-buhul itu mereka beroperasi melaksanakan aksinya itu di waktu sahur. Di waktu sahur. Waktu sahur itu sebelum sholat subuh. Sahur, as-sihr, waktu sahur biasanya dilakukan itu karena apa? Waktu-waktu itu waktu lagi nyenyak-nyenyaknya kita untuk tidur, nyenyaknya kita ketika istirahat, betul nggak? Coba aja ibu dibangunin waktu subuh, susah banget. Sekali lagi, dalam ayat mulai ini, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari tukang-tukang sihir ini, termasuk wanita-wanita yang menghembuskan ke buhul-buhul di waktu sahur, waktu subuh, sebelum subuh. Itu tidak mungkin Allah perintahkan kalau tidak ada hakikatnya, tidak ada pengaruhnya. Nah, ini dalil yang kedua. Jadi mahum mukhalafah ya. Masya Allah. Ini kita belum masuk buku Bu ya. Tapi waktunya sudah. Saya selesaikan dulu Ibu ya. Karena ini penting sekali nih Bu. Sebenarnya kalau nggak mau masuk sini juga, ini juga sebenarnya Ibu tinggal baca, dan ini dalil-dalil mengenai larangan sihir. Tapi alangkah baiknya kita mengetahui tentang sihir itu seperti apa dan seterusnya. Yang ketiga, dalil dari hadis Nabi SAW. Ya, man tasabbaha bisab'in tamarati ajwatan lam yadurruhu dzalikal yaum summun wala sihrun. Ini Bu sering dengar hadis ini kayaknya. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi bisab'in tamaratin, dengan 7 butir tamarat. Tamar artinya apa? Kurma. Ajwa. Kurma apa? Kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma Nabi. Ya, Ibu kalau pengen kurma Nabi, datang ke kota Nabi. Jangan di Tanah Abang. Ini datang ke ini ya. Allah, di sini juga banyak Ustadz. Lebih baik di sana ya. Ibu bisa nyicipin ya di sana. Halal, gratis. Nah, disebutkan barang siapa mantasobbaha, barang siapa yang di pagi harinya dia memakan bisab'in tamarati ajwa dengan 7 butir kurma ajwa. Kurma ajwa itu kurma Nabi yang warnanya hitam mengkilap, Ibu ya. Walaupun ada grade-nya ya. Ada yang kecil gitu, yang ada yang agak tebal, ada yang gede besar. Niscaya maka pada hari itu, kata Nabi SAW, lam yadurruhu dzalikal yaum, maka pada hari itu setelah seseorang itu memakan 7 butir kurma ajwa ya, ada hanya ya, pada hari itu dia akan terhindar dari samun, racun, wala sihrun, begitu juga tidak akan terpengaruh oleh perbuatan sihir. Dari hadis yang mulia ini, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menggandengkan antara racun dan sihir. Menggandengkan antara racun dan sihir. Maka kita tahu, bukankah racun itu memiliki pengaruh? Benar nggak? Racun itu memiliki pengaruh. Maka demikian juga sihir. Nah, itu pemahaman dari para ulama nih. Kalau baca mah tinggal baca aja Ibu ya. Tapi kalau dijelaskan, Masya Allah, sampai kita tidak ngeh, ternyata begitu pendalilannya. Bahwa kenapa Nabi SAW itu menyebutkan barang siapa yang memakan 7 butir kurma Nabi, kurma ajwah di pagi harinya, dia terhindar dari racun dan sihir. Karena racun itu juga memiliki pengaruh. Terhindar dia, ini terhindar badan kita. Begitu juga sihir pun pasti akan memiliki pengaruh dan akan dihindarkan dari hal demikian. Masya Allah, Masya Allah.
Ini dalil yang pertama, dalil hadis yang pertama. Dalil hadis yang kedua, kayaknya yang terakhir Ibu rahmatullah subhanahu wa taala ya, yaitu dalil mengenai kisah tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah mendengar kisah tersihirnya Nabi SAW? Pernah. Lupa Ustaz. Kalau lupa kita ingat-ingat. Ya, kita ingatkan kembali. Dalilnya panjang, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraik. Ya, saya baca asli artinya aja ya, bahwa Nabi SAW sahara Rasulullah SAW, bahwa ada seorang laki-laki rajulun min bani Zuraik, seorang laki-laki dari Bani Zuraik. Ibu tulis tuh, ini penting banget nih kayaknya. Seorang laki-laki Bani Zuraik yang bernama ya yuqalu lahu Labid ibnu A'sam. Namanya Labid bin Al-A'sam. Labid bin Al-A'sam dari Bani apa? Zuraik, pakai qaf, Zuraik. Ya, menyihir Nabi SAW. Nih, menyihir Nabi SAW. Hatta kana Rasulullah SAW yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu asy-syai' wa ma fa'aluhu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam itu tersihir oleh seorang laki-laki dari Bani Zuraik yang bernama Labid bin Al-A'sam, sehingga Nabi SAW itu merasa melakukan sesuatu sedangkan beliau tidak melakukan sesuatu. Nih Bu nih, pengaruh dari sihir yang dilakukan oleh Labid ini kepada Nabi SAW itu sampai berpengaruh Nabi itu seolah-olah melakukan sesuatu padahal sesuatu itu tidak dikerjakan oleh Nabi. Masya Allah ya, berarti ininya dahsyat Ibu. Hatta idza kana dzatal yaumin, sampai pada suatu hari atau pada suatu malam ketika beliau berada di sisiku, maksudnya siapa? Aisyah mengatakan bahwa suatu malam Nabi berada di sisiku. Sisiku itu maksudnya aku, itu maksudnya Aisyah. Beliau terus berdoa dan berdoa. Nah ini Ibu ibrah bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkena sihir, dan apa yang beliau lakukan ibu-ibu? Banyak berdoa. Jadi jangan malu. Aduh, ya banyak berdoa. Ya ibu ya, banyak berdoa ketika kita sakit ini. Kemudian beliau bersabda, nah nih ibu-ibu, beliau bersabda mengatakan, wahai Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah kamu tahu bahwa Allah telah memperkenankan doa-doaku tentang apa yang aku tanyakan kepadanya? Bahwa doa-doa yang beliau sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala diijabahi, artinya minta sembuh ya. Beliau mengatakan ada dua orang yang mendatangiku. Satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan satunya lagi berada di dekat kakiku. Lalu salah seorang di antara kalian, di antara keduanya, ini malaikat ya, berkata kepada temannya, sakit apa orang ini? Ya, terkena sihir, sahut temannya yang satu lagi. Siapa yang telah menyihirnya? Tanya temannya lagi. Temannya menjawab, Labid bin Al-A'sam. Dengan apa? Ditanya. Dia dijawab dengan sisir. Nih Bu nih, dengan sisir dan rontokan rambut ketika disisir dan mayang kurma jantan. Bahwa Nabi SAW itu disihir oleh Labid bin Al-A'sam dari Bani Zuraik ini, memakai apa tadi? Sisir, ya sisirnya itu, dan rambut rontokan Nabi SAW, dan dengan mayang kurma jantan. Mayang kurma jantan itu, wallahu alam ya, pucuk ya, tunasnya kurma jantan. Kurma jantan itu kurma yang tidak memiliki apa?
buah ya. Jadi diikat-ikat di situ. Dia menjawab, ya, lalu di mana semua itu berada? Nah, tadi saya sampaikan berupa bukhul. Di mana dia simpan? Tanya temannya. Satu lagi menjawab. Dia menjawab di sumur Zarwan. Di sumur Zarwan. Jadi memang begitu. Bisa juga bukhul-bukhul yang tadi diikat berupa bekas baju ibu, pakaian ibu, bekas rambut rontok ibu, sisir ibu. Apa yang dipakai oleh ibu deh? Itu ditempatkan di tempat yang tidak atau jarang orang-orang itu menjamahnya. Dan biasanya juga saya sampaikan di awal tadi, bukhul-bukhul itu ditempatkan di tempat sesuatu yang melindungi dia dari punah. Jadi misalkan diikat di botol begini kan, kalau apa namanya botol plastik begini kan tidak terurai kan. Kalau dibungkus pakai daun mah nanti daunnya juga hancur. Tapi kalau gini, atau bahkan beling, bentuknya beling itu ya, pakai kaca, itu kan sampai kapanpun kaca itu tidak akan hancur. Diletakkan di mana? Di sumur Zarwan. Di sumur Zarwan. Kan orang nggak tahu di sumur di dalamnya itu ibu. Bahkan mungkin ada yang mungkin di atas pohon kelapa ya. Siapa yang tahu di pohon kelapa? Atau di tempat-tempat yang sunyi, di pegunungan, atau di atas rumah, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi sumur itu bersama beberapa orang sahabat beliau. Setelah kembali beliau berkata, wahai Aisyah, seakan-akan airnya berwarna merah seperti perasan daun pacar. Ibu lebih tahu nih, daun pacar memang merah ya. Yang buat ini kan ya. Saya jadi teringat nih, ada bapak-bapak jamaah umroh saya, Ustaz saya mau beli ini. Bapak mau pakai? Bukan, buat istri tercinta, kata. Masya Allah. Udah gitu ngutang-ngutang dulu ya Ustaz. Oh nggak apa-apa, karena beliau belum nuker uang real. Gitu ya. Jadi warnanya merah ya, saya kan nggak tahu ya, mungkin kan kalau saya lihat warnanya hijau, tapi mungkin kalau dikasih air jadi merah ibu ya. Kalau saya lihat hijau tuh, oh hijau ya kayak kacang hijau digiling gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Seakan-akan beliau mengatakan airnya itu berwarna merah seperti perasan daun pacar, dan ujung dahan kurma tersebut, nah tadi ya, dan pucuk kurma tersebut itu yang berada di dekatnya itu seakan-akan seperti kepala syaitan. Ini Nabi mengatakan seakan-akan kepala syaitan. Lalu Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah engkau meminta dikeluarkan itu bukhulnya tadi? Maka Nabi SAW menjawab, Allah telah menyembuhkanku sehingga aku tidak ingin memberi pengaruh buruk kepada umat manusia dalam hal itu. Kemudian beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menimbun sumur tersebut, ditutup dengan tanah. Karena memang Nabi SAW itu sudah disembuhkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, yaitu dalil mengenai tersihirnya Nabi SAW. Bahwa ahlu sunnah meyakini bahwa sihir itu ada hakikatnya. Dalilnya apa? Nabi pernah terkena sihir. Bahkan dahsyat, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat sekali. Masya Allah ibu. Oh siap-siap mau tanya. Nanti saya akan sampaikan dulu ya. Jazakallahu khair ibu. Baik, saya selesai dulu ya. Ini kurang berapa menit? Ibu belum ke buku ya? Mudah-mudahan kalau ke buku mah ini cuma 1,5 lembar ibu. Ibu baca sendiri juga bisa. Tapi ini penjelasannya penting sekali nih. Saya sengaja pelan-pelan biar ibu itu dapat ilmu itu nggak setengah-setengah ya. Ini dalil dari sebenarnya ada dalil dari Nabi SAW juga. Saya sedikit ya. Setelah Nabi SAW pun pernah disihir, ternyata ada dalil lagi bahwa ahlu sunnah meyakini sihir itu
Ada pengaruhnya dulu dalil ketika Nabi Musa juga pernah disihir. Ketika Nabi Musa dan siapa satu lagi? Harun mendatangi Fir'aun, maka tukang-tukang sihir Fir'aun ini apa namanya? Mensihir Nabi Musa, yaitu apa? Tali-tali itu bisa berubah menjadi ular, begitu ya. Maka Nabi Musa alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melemparkan apa? Tongkatnya dan berubah juga menjadi ular. Hanya perbedaannya adalah kalau mereka bentuknya sihir, kalau satu lagi adalah bentuk mukjizat. Dan dalil yang terakhir realita, bukti secara realita itu menunjukkan adanya sihir. Betapa banyak di sekeliling kita yang melakukan praktek-praktek sihir. Benar tidak Ibu? Betapa banyak orang yang terkena sihir juga. Betapa banyak orang yang sembuh dari sihir juga. Dan betapa banyak juga para penyihir yang bertobat dan menceritakan pengalamannya dulunya ketika menjadi tukang penyihir. Ini realita. Ada seorang dukun misalkan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menceritakan. Ya, dia menceritakan. Ya. Dan kita pun sering melihat ada ruqyah. Ya betul Bu ya? Ruqyah, ada orang tersihir. Ya, dulu sering ya saya dipanggil, makanya diminta tolong. Ustadz bisa ini enggak meruqyah ya. Ruqyah itu kan membacakan mantra-mantra, makanya membacakan bacaan-bacaan. Maksudnya adalah bacaan Al-Qur'an, bacaan hadis, doa-doa. Maka ya saya bisa gitu kan. Yang namanya ruqyah kan saya bisa begitu kan, bacain Al-Qur'an, bacain ini. Walaupun kenyataannya ketika dibacain ayat-ayat, kadang-kadang jinnya hafal. Bener nggak? Iya. Bahkan jinnya kadang-kadang saya pernah ya di satu tempat ini dekat dengan tempat kita ini. 9:30 malam saya dipanggil. Itu ibu-ibu ya yang tersihir, terkena ini ya. Ibu-ibu dipegang oleh orang 5 atau 6. Saya ingat aja itu. Tahun 2013-an ya. 2013 ya, benar. Itu dibacain, yang megangin ini baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jinnya bilang, "Alah kamu enggak pernah sholat juga." Saya sampai ketawa itu ya. Lah kamu juga ini yang sebelah kiri saya bolong-bolong juga sholat maghribnya juga, katanya. Allahu Akbar. Dia satu-satu lepas, dia malu dia lepas malu. La ilaha illallah. Lah kan jin kan di mana-mana Ibu ya. Makanya untuk sekarang juga ya, tapi bukan dari dalil juga, jadi pasti ini nggak mau. Tapi saya memang nggak sekarang nggak, jangan saya. Teman-teman yang sudah terbiasa saja seperti itu. Karena memang seorang peruqyah itu harus memiliki ya keyakinan. Iya, keyakinan. Jadi jangan cuma hanya sekedar baca-baca saja, nggak akan bisa. Ya. Iya, jadi banyak hal ya. Baca surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a minal jinni faqalu. Dia ngelanjutin, Bu. Pas dibacain surat Al-Jin, dia lanjutin. Duh. Ini jin ya? Terus kemudian jin bilang nih, pas waktu dibacain di ayat-ayat apa itu 64 ya, wa annahu dia bilang, "Ya memang saya begitu. Ya memang saya begitu." Tuh, jinnya begitu, Ibu. Karena memang surat jin itu menceritakan jin itu begini. Dia bilang, "Memang saya begitu. Saya begini begitu." Lewat ini. Ini realita. Ya, biasa kita tanya dulu juga ketika saya belajar ya di sana, ketika kuliah itu mudir kita sering meruqyah. Kita kadang melihat dari rekamannya juga ada. Itu kadang-kadang ditanya ketika alasan, "Kamu kenapa kok di sini?" gitu kan? "Kenapa kamu mengganggu orang ini?" Alasannya banyak, Ibu-ibu. Satu, karena dia mengganggu saya juga atau mengganggu anak saya. Maksudnya
anak saya, misalkan jin bilang gitu, anak saya lagi main, disiram tuh sama ibu itu. Makanya mau maaf, ibu kalau nyiram buang air panas, baca bismillah. Jangan asal buang. Barangkali jin lagi main, kesiram, ngomong orang tuanya. Balik, datang ibu diapain? Kesurupan. Itu diantaranya ibu. Jadi kalau buang air panas jangan asor gitu, jangan bismillah. Dia lari dulu. Begitu juga laki-laki nih biasanya kalau kencing di bawah pohon ya. Itu juga bismillah. Jangan asal tur aja. Kenapa? Bisa juga jin lagi main di situ, dikencingin, dia pulang ngomong sama orang tuanya, orang ini diganggu. Atau ibu masuk kamar mandi, baca basmalah, baca doa, karena kamar mandi itu tempatnya setan atau jin. Jadi kalau kita masuk ke kamar mandi baca bismillah, setan nggak akan lihat. Ngebet Ustadz, jangan bilang ngebet, bismillah doang kok. Udah ngebet banget masuk aja gitu kan, udah gitu kepleset lagi coba. Jangan. Atau juga pernah yang ditanyakan, kenapa kamu di sini? Maaf ibu nih, karena dia itu cantik, kata gitu. Iya betul. Terus dia maaf begini, mungkin dari segi pakaiannya, kalau keluar dia begini, itu diikutin sama jin ibu. Dalam keadaan lengah, dia dimasuki. Maka ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebaik-baik ya sang penolong adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon pertolongan kepada Allah kapan? Di pagi hari zikir, sore hari zikir, siang hari juga banyak berzikir. Kalau kita taat kepada Allah, kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, setan nggak akan masuk. Setan itu akan masuk, jin akan mengganggu kita kalau kita tuh kosong dari amalan ibu. Oh Masya Allah, ini udah waktunya udah habis. Ini belum selesai bu mukodimahnya. Mukodimah ini Ustaz, ini bukan mukodimah kali ya. Tapi mudah-mudahan mukodimah ini mukodimah yang berbobot ibu ya. Karena tentu Masya Allah saya belum masuk di buku ini. Dan mudah-mudahan di pekan atau di bulan akan datang udah Ramadan ya. Kita pertemukan kembali insya Allah ta'ala. Dan ini masih pembahasan mengenai, yaitu pendapat yang pertama dari pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mengenai bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki atau berkeyakinan bahwa sihir itu ada. Dan pendapat yang kedua dan seterusnya nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali bu ya. Yang terakhir ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau tanya apakah hipnotis termasuk sihir? Baik, wallahu alam, hipnotis secara bahasa itu apa? Membuat kita tidak sadarkan diri ya. Makanya ada dua. Kalau memang hipnotis itu hanya menggunakan kata-kata ya, misalkan ini anak ibu mau disunat ya kan? Dulu waktu saya disunat begitu, dihipnotis dengan apa? Diajak ngobrol. Kamu namanya siapa? Ya, itu dokternya sambil ngelaksanain khitan saya. Oh, kelas berapa? Seneng nggak di sekolah? Seneng. Kenapa? Ini. Alhamdulillah, udah selesai. Loh, udah selesai. Nangis-nangis kalau biusnya habis. Itu namanya hipnotis juga bukan? Iya. Itu wallahu alam boleh-boleh saja karena tidak memakai bantuan jin. Tapi kalau gitu ya, terus baca-baca mantra apa-apa, wallahu alam kalau itu termasuk kesyirikan. Demikian ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Ini pertanyaan satu. Gak ada lagi ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan kemudian ibu-ibu semua. Dan saya mohon maaf kalau memang ada penyampaian yang salah. Saya akan rujuk kepada yang benar dan ini kembali kepada kebodohan saya. Baik, sampai di sini ibu-ibu dan rahmatullah subhanahu wa taala. Kita akhiri perjumpaan dan pertemuan di siang hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.